Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, problem yang sering terjadi di antara kita yaitu tidak pekanya kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bisa jadi disebabkan keterbatasan ilmu kita terhadap nikmat tadi sehingga kita menganggap itu bukan nikmat. Dan bahkan kita membatasi nikmat hanya sekedar materi atau finansial belaka. Padahal bisa jadi yang kita anggap nikmat tadi belum tentu adalah nikmat. Sehingga kita gampang meremehkan nikmat dan gampang untuk kufur dan tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mari kita tadabburi teman-teman apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Luqman ayat 20. Wasbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah curahkan kepada kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya. Allah tidak gunakan di situ singular, tapi Allah gunakan plural, artinya jamak. Nikmat-nikmatnya secara zahir dan batin. Apa itu nikmat? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ar-Razi mengatakan nikmat adalah al-manfa'atul maf'ulah ala jihatil ihsan ilal ghair. Adalah manfaat yang digunakan dalam rangka berbuat baik kepada yang lain. Itu yang disebut dengan nikmat. Maka yang kita katakan tadi, finansial atau materi yang Allah berikan kepada kita bisa jadi tidak nikmat ketika kita lakukan atau kita gunakan untuk perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk, atau bahkan kita tahan kepada orang yang lain. Hanya kita batasi kepada diri kita saja. Maka itu bisa jadi bukan nikmat. Oleh sebab itu mari kita bersyukur teman-teman ketika kita masih bisa melakukan kebaikan dan kebaikan itu dapat dirasakan oleh sesama kita. Itu yang pertama. Kemudian secara zahir dan batin. Apa itu zahir, apa itu batin? Pernah ditanyakan oleh Atha bin Abi Rabah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, "Hadza min kunuzi ilmi." Ini di antara bentuk perbendaharaan ilmuku. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah tanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma dhahirah. Adapun nikmat secara zahir adalah fama sawwa min khalqi. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bentuk dari penciptaan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, seluruh tubuh kita ini adalah nikmat yang Allah berikan. Tinggal bagaimana caranya kita gunakan semuanya ini untuk kebaikan dan dapat dirasakan oleh sesama kita. Minimal jangan dulu kita berbuat baik teman-teman. Kita tahan saja tubuh kita ini untuk tidak berbuat baik untuk tidak berbuat jahat kepada yang lain. Maka itu adalah bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Patut kita untuk syukurinya teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat secara batin. Apa itu? Fama satara min auratik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tutup dari aib-aibmu. Kemudian Muhammad mengatakan, "Lau abadaha laqalaka ahluk." Kalau Allah bongkar saja, singkap saja aib-aibmu, maka bisa jadi keluargamu enggak suka. Faman siwahum, bagaimana yang lain? Ini menunjukkan kalau misalnya aib-aib kita terbongkar, kita akan sulit bermuamalah, kita akan sulit bermasyarakat dengan yang lain disebabkan aib kita terbongkar. Ini merupakan nikmat. Oleh sebab itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita gampang peka dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita walaupun kecil. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasad. Jangan anggap yang kecil itu kecil karena gunung pun dari sesuatu yang kecil. Mari kita peka terhadap nikmat dan gampang mudah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam.